Tadi siapa yang tahu yang nyanyi itu siapa namanya? Pak? Audrey-nya mana ya? Oh, belum masuk ya. Kayaknya Audrey-nya mungkin jaringannya ya. Oke. Anak-anak, kalau anak-anak mau nyanyi seperti Audrey sama Felis bisa buat video juga ya. Atau sekarang kalau ada yang mau nyanyi boleh satu orang. Ayo, atau satu keluarga, kakak adik. Kasih kesempatan sebelum kita masuk ke acara selanjutnya. Ya, siapa mau nyanyi? Abigail sama Josh mau nyanyi enggak? Enggak. Matthew mau nyanyi? Oke, sama kakak. Oke, kita kasih jempol buat Matthew. Boleh sama kakak, silakan. Bentar ya. Lagu apa? Keren, pegang gitar. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, ayo kita nyanyi ya, walaupun di mute yang di rumah kita nyanyi. Tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, sip. Oh, bentar dulu. Kita buat ini jadi lagu pembuka ya. Kita semua keluarga ngumpul saat bergandengan tangan keluarga, bapak, ibu, ayah, mama, kita gandengan tangan. Matthew bisa ya iringi musik untuk pembukaan. Oke, sip. Ini kita spontanitas tapi oke ya. Yuk, silakan Matthew. Ayo keluarga semua berkumpul bersama anak dan orang tua. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita peluk keluarga kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ya, kita ulangi sekali lagi hari ini. Lanjut, Matthew. Bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita
Gandengan tangan di keluarga. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau saudara, kau sahabatku, kau sahabat, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau sahabat, kau saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi. Tiada yang memisahkan kita. Ya, terima kasih Matthew, keren. Besok lagi gantian anak-anak yang lain ya. Boleh video seperti Audrey dan Feli, bisa juga nyanyi langsung seperti ini. Oke anak-anak, terima kasih. Kita mau berdoa untuk doa pembukaan. Sekarang yang akan memimpin Om Yogi, Papa Abigail dan Joshua. Silakan. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini ya Bapak. Engkau berikan kepada kami kesempatan untuk berkumpul melalui Zoom ini ya Bapak di Komisi Dewasa Muda. Karya Tuhan sertai ya Bapak acara kami dari awal hingga akhir ya Bapak. Kiranya juga kami ingin mengucap syukur atas kesehatan yang Engkau berikan kepada kami semua dalam satu keluarga. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau memimpin acara ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih. Ya, pada malam hari ini juga sudah bergabung bersama kita Bapak Martin. Selamat malam Pak Martin. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat. Ada Pak Martin bersama dengan kami. Pak Martin dari GKI Layur. Dan malam hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bahasa kasih. Ya, bahasa kasih yang nanti akan dipandu oleh Pak Martin. Dan ketika materi ada, karena kita dalam bentuk Zoom, teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan di kolom chat ya. Jadi supaya menghemat waktu nantinya. Ya, kita akan lanjut ke acara selanjutnya, yaitu membawakan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Martin. Sebelumnya saya menyapa Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah bergabung. Terima kasih. Kita akan memuji Tuhan, kasih pasti lemah lembut. Ya. Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi, dan malam ini kita akan fokus bagaimana kita sungguh-sungguh melakukan kasih itu di dalam keluarga kita dan hidup. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti
Ya, mari sebelum memulai firman Tuhan kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan, kami sungguh bersyukur pada malam hari ini kami boleh kembali bertemu dengan saudara-saudara kami di dalam keluarga Komisi Dewasa Muda. Terima kasih Engkau mempersatukan kami sebagai keluarga Tuhan. Terima kasih Engkau terus bekerja di dalam kehidupan kami dan melalui kehidupan kami Tuhan. Kami rindu bahwa Tuhan terus bekerja dan kami boleh terbuka untuk pimpinan Tuhan, boleh semakin hari boleh bertumbuh di dalam mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan pada saat ini Tuhan kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus leluasa berbicara kepada kami, beri kami hati yang terbuka, hati yang lembut untuk mengerti setiap kebenaran firman-Mu, dan kami Tuhan tuntun untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk Pak Martin yang saat ini akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus sendiri yang menolong, memimpin, sehingga setiap waktu yang kami lalui bersama menjadi waktu yang menjadi milik Tuhan, untuk Tuhan mengerjakan pekerjaan Tuhan di dalam kebersamaan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, silakan Pak Martin. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih Bu Tias untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Nah, saya akan coba share kelihatan? Ya, sudah terlihat Pak. Bentar, saya coba tampilkan dulu. Bentar. Oke. Ya, terima kasih. Sebenarnya anak-anak bisa mengikuti ya sebenarnya karena 5 bahasa kasih ini sesuatu yang general, yang umum, yang kita di dunia saat ini udah familiar gitu ya, bahasa kasih untuk anak-anak dan untuk pasangan juga. Cuman nanti kita akan coba diskusikan sesuai dengan bentuk yang apa ya, yang ingin ditanyakan, misalnya dari Bapak Ibu atau anak-anak sendiri. Mungkin yang 10 tahun ke atas mungkin sudah bisa mengerti ya, mengetiknya dan mengkonsepkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara saya yang terkasih, sebelum saya membahas ini lebih lanjut, saya lupa perkenalan diri tuh ya. Nama saya Martin Manurung, saya dari GKI Layur, saya menikah dan sudah dititipkan Tuhan 3 pasukan, 3 anak gitu ya. 2 putra dan 1 bayi baru lahir, bonus dari pandemi gitu ya. 1 kelas 3, 1 kelas nomor 2 kelas 2 dan yang bungsu baru 7 bulan gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika tentang bahasa kasih, tentunya setiap kita berbeda gitu ya. Ada yang dalam keluarga itu papa mama itu bisa berbeda, suami istri beda, anak-anak berbeda ya. Itu sehingga kita nggak bisa meratakan bahwa pasti sama gitu ya, belum tentu Bapak Ibu. Nah karena itu saya sudah memberikan ke Ibu Tias tools untuk ada link untuk mengisi. Apakah sudah diisi Bapak Ibu? Bu Tias sudah disampaikan? Sudah di-share ya. Sudah di-share. Jadi yang lain harus sudah juga. Ya harapannya mungkin sudah tahu ya Bapak Ibu, dan bisa ke anak-anak juga, itu kan sesuatu yang umum gitu ya. Nah, syaratnya kalau anak-anak berapa sih Pak umurnya? Nah, dari literatur yang saya baca, itu anak-anak di atas 7 tahun udah bisa mulai dikenali bahasa kasihnya. Kenapa? Karena kalau anak-anak di bawah 7 tahun, itu rata-rata pasti paling mereka inginkan adalah apa? Bahasa kasih. Biasanya hadiah, ya, hadiah. Jadi semua anak-anak pasti suka hadiah gitu ya. Jadi di buku yang saya baca, di dalam Growing Kids God's Way, GKGW gitu tuh, kita belajar dengan mentor saya itu sekitar 7 tahunan ke atas, katanya baru bisa anak kita lihat yang konsisten apa yang dominan bahasa kasihnya gitu ya. Nah bahasa kasih itu apa sih? Ya cara seseorang menunjukkan untuk dia mengasihi dan dikasihi.
biasanya berrelasi, misalnya bahasa kasih saya ingin mengasihi orang, sebenarnya kita bisa tunjukkan dengan cara kita perlakukan orang lain juga seperti itu. Nah, di tes itu, di asesmen yang penilaian untuk mengukur itu, semoga udah dapat. Nah, teori ini biasanya akan diprakarsai sama Bapak Gary Chapman gitu ya. Beliau adalah psikolog yang juga kita tahu juga punya banyak buku 5 bahasa kasih ini. Ada yang untuk anak-anak, ada yang untuk pasangan, ada yang untuk suami saja gitu ya, ada yang untuk perempuan saja gitu ya. Dan banyak remaja juga ada gitu ya. Jadi sangat spesifik, kalau adik-adik yang membaca boleh juga gitu ya. Jadi kadang-kadang kita susah atau bingung, nah kita bisa bantu dengan membaca ini. Nah, lalu dengan ada apa sih dengan kasih gitu ya. Jadi umumnya kita sudah tahu secara kekristenan, hukum yang terutama adalah kasih kepada Tuhan dan sesama, yang merupakan hukum yang terutama. Tadi juga kita tahu bahwa di 1 Korintus 13 ketika kita tadi pujian tentang kasih adalah sesuatu yang dilakukan. Karena kalau kita melakukan dengan apapun yang kita lakukan menjadi sia-sia jika tidak didasarkan atas kasih. Dan seringkali kata kasih ini yang paling banyak muncul dalam firman Tuhan gitu ya. Hendaklah murid-murid juga disuruh mengasihi ya. Dan ciri kamu menjadi murid adalah firman Tuhan juga bilang mengasihi. Dan kasih itu bisa menjadi dingin kalau kita lihat hari-hari ini gereja-gereja ataupun rumah tangga gitu ya menjadi sangat dingin gitu ya. Bahkan kita coba lihat selama pandemi ini apakah kasih semakin hangat atau semakin hambar gitu ya. Ada beberapa keluarga yang menjadi lebih dekat karena papa mama jadi tadinya mungkin sibuk kerja, sekarang di rumah. Anak-anak juga tadinya mulai yang mungkin anak-anak kecil itu masih di rumah ya, tapi kalau yang udah remaja kita bisa melihat jarang di rumah, tapi sekarang bisa lebih banyak di rumah. Apakah ini menjadi momentum untuk kita bisa mengasihi? Ya, bisa kita lakukan. Tetapi apakah bisa juga enggak? Bisa juga. Tetapi bagaimana kita mengajarkan kasih, awal muasalnya pastilah dari keluarga. Bagaimana seorang bisa mengerti, mengasihi orang lain, ketika dia tahu bahwa di rumah dia juga dikasihi, Bapak Ibu. Nah, psikolog Abraham Maslow juga mengkategorikan kebutuhan untuk mengasihi dan dikasihi juga merupakan kebutuhan emosi primer manusia setelah kebutuhan fisik dan kebutuhan kenyamanan, Bapak Ibu. Jadi manusia itu ingin dikasihi, ingin dicintai, dan juga mencintai. Karena natur yang Tuhan buat kepada kita adalah karena Dia adalah kasih, Dia juga memberikan gambar dan rupanya, yaitu kita juga yang bisa mengasihi dan juga yang bisa dikasihi. Jadi ketika kita belajar tentang kasih, ada banyak perbedaan ya. Bahasa di dunia ini untuk kata dasar love ya, cinta ya, amor gitu ya. Kalau adik-adik yang Korea tahu lah ya bahasa Korea untuk cinta gitu ya, suka Korea gitu ya. Bagaimana kita mengungkapkan cinta itu banyak cara, tapi intinya hampir sama. Bahkan bisa menjadi lebih hangat dan personal ketika kita memakai bahasa-bahasa tertentu. Tentunya yang bagi si orang penerimanya nyaman. Pertanyaannya adalah, beda bahasa itu kadang membuat kita beda interpretasi. Bahkan nggak heran juga bisa membuat kadang nggak merasa disayangi dengan bahasa kasih itu. Contohnya, saya mohon maaf ini contohnya untuk keluarga dulu pasangan ya. Sebelum saya edit, ini misalnya Abram, ya saya contohkan kalau mohon maaf kalau ada kesamaan nama, memberi Sarah pelukan dan kecupan. Sarah mengerutkan keningnya melihat tumpukan pakaian yang belum disetrika. Karena harapan Sarah, mungkin gini bahasanya, lu daripada gua kecup-kecup, mending bantuin gua nih, gitu setrika. Ini kalau udah pasangan yang ngomongnya dan lu gue, gitu ya. Nah, kalau misalnya contoh kedua, Ishak menghabiskan banyak waktu untuk membereskan rak gitu ya di dapur bagi Rebeka istrinya. Tetapi yang diinginkan Rebeka adalah istrinya itu adalah bisa ngobrol dan intim berdua tanpa ada interupsi. Nah, kalau contoh di keluarga bagaimana? Misalnya papa menghabiskan waktu untuk membuatkan tugas-tugas atau bantuan lainnya untuk memberesin sepeda gitu ya. Padahal yang diinginkan anak siapa tahu cuma ngomong, ada waktu untuk berdua tanpa ada gangguan kerja.
Ya, Jacob membelikan istrinya Rachel tas baru. Padahal Rachel itu kecewa, yang dibutuhkannya bukan tas. Mengapa Jacob justru kalau hari ulang tahunnya tidak menuliskan kata-kata yang diharapkan? Seperti mungkin bilang, I love you. Oke. Nah, ketika dengan anak-anak bagaimana? Nah, ketika dengan anak-anak kadang-kadang kita juga merasa, kan kita udah mencintai. Atau dengan pasangan kita juga merasa begini, harusnya kan dia udah tahu dia cinta sama saya. Harusnya kan udah tahu, udah sayang sama saya, gitu. Misalnya bapak-bapak ya, saya mewakili bapak-bapak lah ya. Biasanya kadang-kadang istri-istri nanya nggak gitu, manggilnya apa? Iya atau bang atau mas atau pa gitu ya. Apa? Sayang nggak sama aku gitu ya. Ada di sini bapak-bapak yang punya pengalaman begitu, istrinya nanya terus, sayang nggak sih, sayang nggak sih, gitu ya. Nah, ternyata pengalaman ini saya cerita, ada teman saya, karena sering ditanya istrinya sayang nggak, lalu apa yang dilakukan sama si bapak ini, teman saya langsung print kan Bapak Ibu, dia bilang, aku sayang kamu dari sejak pacaran sampai sekarang, dan sampai maut memisahkan. Lalu dia print gede-gede, dia laminating, dia tempel di depan kulkas, Bapak Ibu. Nah, kalau ada pertanyaan, lihat di depan kulkas, karena pasti ibu buka kulkas ya, karena kan tempat yang paling sering dibuka adalah kulkas karena memasak. Nah, tentunya bukan secara informasi begitu ya Bapak Ibu, ya Bapak-bapak secara khusus. Tentunya bukan informasi yang dibutuhkan si istri, tetapi apa? Konfirmasi ya. Kalau informasi mereka mah tahu gitu ya, ibu-ibu ya, saya mewakili suara ibu-ibu ya, istri saya juga begitu gitu kan. Karena kan kita cowok, apalagi waktu pertama nikah, ya masih honeymoon, masih muda, pernikahannya oke lah ya, sering mengucapkan I love you. Tapi sering dengan waktu, tugas anak, belajar tugas online ada banyak gitu ya, tugas anak SD, buat video, nemanin sekolah, aduh boro-boro gitu ya. Nah gitu ya, ngalamin ya Bapak Ibu, saya juga 2 pasukan di rumah, tugas-tugasnya kadang kita bagi jatah gitu ya. Nah kadang-kadang lupa gitu loh. Sementara bagi pasangan saya, ternyata bahasa kasihnya adalah itu. Nah, itu bagi orang-orang tertentu menjadi apa ya? Menjadi peluang untuk bisa ribut ya, bisa sesuatu yang seru, bisa sesuatu yang bahkan mungkin kekosongan. Nah, kalau di anak-anak, nah saya ketemu Bapak Ibu, saya juga seorang konselor di sebuah sekolah dan saya juga menangani remaja-remaja gitu ya. Kita pikir, nah ini mungkin masih anak-anak ya. Anak-anak remaja cowok ternyata dibilang apa yang paling dia expect dari orang tua? Hanya confirm cuma bilang ini, papa bangga sama kamu. Saya bilang sampai kapan? Emang enggak pernah? Bilang enggak pernah, Pak. Papa tuh selalu, nah kadang ketika di ruang konseling selalu kalimat-kalimat tuh enggak pernah mengapresiasi gitu. Nah, begitulah Bapak Ibu ketika oh berarti bahasa kasih anak ini adalah apa ya Bapak Ibu? Nanti kita akan bahas ada 5 ini. Nah, kita harus melihat karena papanya bilang begini, saya sudah kasih semua bagi anak saya gitu ya. Nih kalau yang bagi konteks anak. Jadi nah, kasih gitu. Nah, kalau anak yang dari remaja ke atas Bapak Ibu akan bisa menjawab tuh. Ya, anak sekarang juga kita lihat bisa luar biasa ya. Kita lihat dengan zaman kita waktu dengan orang tua mungkin beda cara meresponi itu. Nah, lalu kita akan mencoba secara cukup detail membahas ini, Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan atau contoh praktis silahkan, karena mungkin ini secara teorinya saya akan buka jelaskan, tetapi Bapak Ibu bisa contohkan dan praktis. Kalau misalnya malu dengan diri saya, misalnya bisa contohkan, saya punya cerita gitu ya, ada yang cerita dengan saya, nah itu boleh juga ya Bapak Ibu kalau merasa sungkan gitu ya. Saya juga nggak kenal, tapi saya akan coba bantu nantinya. Nah, bahasa kasih itu ada 5 secara umum, ya, sentuhan, pelayanan, kata-kata, waktu yang berkualitas, dan hadiah. Secara umumnya, tingkatnya kita bisa melihat bahwa gampang sekali bahwa sentuhan itu adalah tipe anak atau orang yang kalau menunjukkan bahasa kasihnya itu adalah dengan cara bahasa tubuhnya, Bapak Ibu. Raut wajahnya, dan sentuhan untuk menunjukkan kasih. Ya, jadi kita misalnya ada ketemu dengan orang yang kalau ngomong tuh tangannya tuh misalnya, "Hai bro," gitu, "Halo," gitu ya, atau orang-orang yang cukup ekspresif menunjukkan dengan bahasa tubuh. Kemungkinan besar ya, kita nggak boleh tentunya lawan jenis ya, apalagi kalau bukan muhrim gitu ya, bukan pasangan gitu ya, kalau bahasa umumnya kita dengar. Nah, kalau dengan pasangan kita bisa tahu, oh pasangan kita menunjukkan kasihnya dengan sentuhan, paling nyaman gitu ya. Bahasa kasih yang menunjukkan kesediaan menolong untuk meringankan beban, nah memberikan dorongan semangat,
Ada juga yang dengan kata-kata. Ini tadi nomor 3, peneguhan, konfirmasi tadi. Lalu ada kebersamaan untuk quality time. Bahkan yang terakhir tuh ada yang hadiah, yang untuk menunjukkannya dengan memberikan sesuatu yang disukai, diperlukan, atau prioritas dari orang tersebut. Nah, lalu bagaimana ketika Bapak Ibu, kalau tangki emosi, ya tangki emosi kita dalam hubungannya dengan orang yang kita kasihi. Nah, maksud tangki emosi itu apa? Kadang-kadang kan kita gini, loh saya tuh nggak punya modal untuk mengasihi dengan sentuhan, misalnya, karena saya nggak biasa mungkin mendapatkannya. Lalu bagaimana gitu ya? Seringkali kita berpikir, nah saya nggak nyaman dengan cara itu gitu loh. Kamu harus menyamankan diri dengan cara saya. Seringkali kan kalau kita berpikir begitu, kita nggak akan mungkin bisa jalan, Bapak Ibu. Kedepannya baik sebagai pasangan maupun sebagai keluarga. Ya, kalau kita bisa mengatakan, this is my style, ya kamu yang harus ngikut. Sepertinya mungkin akan cukup banyak tarikan tarikan emosi yang sebenarnya itu malah kita nggak memberi orang lain. Karena firman Tuhan juga mengajarkan kita, ketika kita mengasihi, itu dituntut bukan kita dulu, Bapak Ibu. Justru kita juga harus memberi, menunjukkannya. Nah, ketika inilah kita belajar tentang bahasa kasih ini. Nah, bisa mengindikasikannya gini, hal apakah, Bapak Ibu, yang jika orang yang Anda kasih tidak lakukan, akan sangat menyakiti Anda. Coba pikirkan. Ini pertanyaan reflektif untuk melihat kita itu di mana sih paling yang kita butuhkan tangkinya. Hal apa yang jika orang kita kasih tidak lakukan akan menyakiti? Misalnya, saya paling terganggu, udah capek, tetapi masih misalnya masih ada piring kotor di wastafel gitu ya, di cucian di dapur gitu loh, dan tidak diberesin. Nah, itu bisa menjadi terganggu. Atau misalnya saya pulang masih rumah dalam keadaan berantakan. Nah, itu mungkin berarti apa yang kita harapkan dari pasangan. Lalu pertanyaan kedua, hal apakah yang paling Anda minta atau harapkan untuk dilakukan oleh orang yang Anda kasihi? Misalnya apa, Bapak Ibu? Misalnya, apa yang sudah saya kerjakan, apa yang sudah saya lakukan, saya berharap Mbok Iya dia itu mengapresiasi. Misalnya, nggak menuntut terus, misalnya, mungkin harusnya beli ini dong Pak, tetangga kita beli ini contoh-contoh ekstrim ya. Nah, kita harus melihat apakah yang kita harapkan, misalnya pasangan untuk stop insecure dengan tetangga atau dengan saudara di keluarga besar, atau banding-bandingin dengan papa mama. Misalnya, kalimat apa yang misalnya yang paling ini ya, dari klien saya di keluarga gitu ya, klien pasangan yang saya ini akan mengatakan gini, saya itu nggak enak Pak. Nah, klien saya ini bapak-bapak bilang gini, saya itu selalu dibandingkan sama mertua saya, yaitu ayah dari istri saya. Dan saya itu nggak suka gitu. Itu kan papanya, pencapaiannya. Nah, ternyata si istri suka membandingkan. Bagi si suami, itu tombol yang nggak boleh, harus dipencet, karena itu menjadi potensi konflik tinggi. Nah, yang diharapkan apa? Mungkin dia, yang paling harapkan dia bilang apa? Ya, dia tuh menghargai usaha saya sebagai pasangannya. Nggak selalu mengandalkan papanya. Nah, gitu loh. Apa-apa papanya yang paling hebat. Nah, ini yang diharapkan berarti si suami. Nah, contohnya lebih kurang begitu, Bapak Ibu. Nah, bagaimanakah Anda biasanya menyatakan kasih kepada orang yang Anda kasih? Itu pun bisa menjadi tolak ukur kita untuk melihat itu. Nah, kalau ke anak bagaimana? Coba aja lihat anak kita cara mengkomunikasikan. Jadi bahasa kasih itu gini, kan namanya bahasa. Bahasa itu untuk mengkomunikasikan keinginan, message yang kita. Kan teori komunikasi bahasa itu kan adalah seni menyampaikan pesan saya kepada orang lain. Nah, ada orang-orang tertentu menyampaikan bahasa itu dengan cara yang seperti 5 tadi. Nah, di sini tugas kita orang tua kalau terhadap anak untuk mendeteksi anak saya ini apa. Nah, karena saya 2 anak saya sudah cukup bisa saya kenali bahasa kasihnya, sehingga saya bisa memudahkan. Walaupun di anak nggak terlalu mudah, Bapak Ibu. Misalnya untuk si anak sulung sama si anak nomor 2, kan beda tuh cara saya. Nah, bisa aja bagi mereka cemburu. Padahal kita lah dari orang tua bisa bijak menyampaikannya, Bapak Ibu. Nah, lalu sebelum kita ini,
menjelaskannya kasih itu adalah perasaan memang Bapak Ibu, saudaraku, tetapi bukan sekedar perasaan. Kasih sejati meliputi sikap dan pilihan untuk mengisi tangki kasih orang yang kita kasihi. Karena ini konteksnya persekutuan keluarga, tentunya siapa yang kita kasih? Ya orang-orang di rumah kita, keluarga inti kita, pasangan kita, dan anak-anak kita. Nah, benar bahwa tindakan Anda seringkali mengikuti perasaan Anda. Namun benar juga bahwa perasaan Anda juga mengikuti tindakan. Jadi intinya, tindakan sama perasaan itu harusnya dinyatakan, Bapak Ibu. Semakin besar perasaan kita, tindakan kita semakin kita tunjukkan, maka bahasa kasih kita itu akan semakin nyata. Nah, 5 dari bahasa kasih itu, saya akan bahas yang pertama, sentuhan. Nah, mungkin di-highlight dulu, hal yang paling gampang untuk kita lihat orang yang menyatakannya adalah menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan sentuhan untuk menunjukkan kasih. Misalnya, suka menggelendot nih, ya. Ciri-cirinya kalau kita bisa lihat, duduk dekat, senang digandeng, senang masih pegang tangan. Nah, Bapak Ibu, sini siapa yang, ya kita udah lama nggak keluar rumah ya, yang masih pegang tangan, yang rangkul, ngelus pundaknya gitu ya. Saya bersyukur punya papa mama mertua itu bahasa kasihnya bisa kita lihat walaupun udah opa oma kemana-mana. Jadi diakui di persekutuan keluarga kami pun papa mama mertua saya itu kemana-mana, wah gandeng terus gitu ya berdua. Terlebih dari keluarga istri saya cuma 2 anaknya, istri saya dan ipar saya di Jepang, Bapak Ibu. Nah mereka berdua tuh di Solo. Jadi betul-betul kemana-mana tuh berdua, melakukan pekerjaan berdua gitu ya, dari sejak kata istri saya itu memang dari dulu gitu loh. Jadi memang bahasa kasih itu sentuhan gitu, dan kita melihat wah harmonis dan luar biasa gitu ya. Dipijit, nah yang suka si papi pijitin mami kalau capek gitu ya, karena kan usaha gitu ya, kadang keluar kota gitu ya, dan nggak pakai driver malah ya. Nah cuman sejak pandemi dan masalah kesehatan udah dibantu dengan driver gitu loh. Nah kecup, nah sebelum tidur, sebelum pergi, nah dengan anak juga gini, kalau kita lihat anak kita itu kalau kecil masih, makanya saya bilang kalau kecil itu sentuhan dan hadiah gampang, hampir rata-rata semua anak. Kalau kita lihat anak-anak kita itu udah sampai umur 10 tahun, 11 tahun nanti masih begitu, nah ini itu gampang sentuhan tuh Bapak Ibu. Nah, tetapi hati-hati Bapak Ibu bagian yang dihindarkan, kalau misalnya dia udah ekspresif nih. Nah, anak saya yang kedua tuh sentuhan. Jadi orangnya sangat aktif, ekspresif, dan sanguin Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya dia ada semangat, dia tuh ngajaknya ya memang olahraga jumpalitan Bapak Ibu, dan ekstrim-ekstrim gitu ya, lompat-lompat, dan pokoknya ya ungkapannya itu memang untuk bersentuhan fisik gitu loh. Nah karena cowok ya 1-2, jadi saya bisa menyampaikan itu dan mereka mengerti. Tetapi bahaya ketika memang kalau penyalahgunaan sentuhan fisik, nah itu bisa menyebabkan luka gitu ya, abusive, yang menyebabkan trauma Bapak Ibu ya. Dan kitalah hati-hati orang tua, walaupun hampir secara garis besar anak yang nggak bahasa kasih sentuhan juga trauma ya, tetapi yang bahasa kasih sentuhan lebih lagi Bapak Ibu traumanya, begitulah kategorinya. Jadi untuk semua kategori memang abusive nggak kita izinkan gitu ya. Tetapi misalnya kita dingin nih, B aja bahasa anak sekarang, biasa aja gitu ya. Padahal di bahasa sentuhannya misalnya mau peluk ya, sana, kamu bau banget keringat kamu misalnya kan, ih jorok banget sih. Nah itu akan menjadi luka ya misalnya bagi anak-anak kita. Atau pasangan, kalau memang bahasa kasihnya sentuhan, kita agak abaikan, itu agak merasa tertolak. Melayani, nah ini menunjukkan kesediaan untuk menolong, mengerjakan, meringankan beban gitu ya. Bentuk tindakannya itu membuatkan makanan, minuman, bantu ngangkatin jemuran misalnya ya, kalau misalnya nggak ada mbak gitu ya, mengerjakan hal-hal rumah yang mungkin bagi papa-papa itu nggak domestic job-nya, nggak tugas rumah, itu tugas istri, nah senang banget tuh ngerjain begitu. Hindarkan mengabaikan, menunda, atau lupa mengerjakan tugas besar atau kecil. Ini hal-hal yang paling membuat si orang dengan bahasa kasih melayani. Bapak Ibu, bahasa kasih utama saya melayani. Ya, nomor 1 melayani, nomor 2 itu kata-kata kalau saya, gitu ya. Karena saya itu memang kalau di rumah, ya saya itu ya bapak rumah tangga lah. Jadi hal-hal yang apalagi kita kalau tenaga bantuan itu pulang hari sampai siang doang. Nah, jadi yang sore ke malam tuh berusaha untuk beresin. Jadi kadang-kadang tuh kalau memang aduh gitu ya, diabaikan anak ini tuh bisa cukup menjadi terganggu sayanya gitu loh.
Nah, karena bahasa kasih saya begitu, saya mengharapkan pasangan tentunya melayani gitu. Nah, sementara istri saya bahasa kasih utamanya adalah quality time sama sentuhan gitu loh. Jadi kita tuh beda banget Bapak Ibu. Nah, sehingga kadang-kadang ada persinggungan tuh. Nah, bahasa kasih istri saya itu quality time. Jadi bagi dia gini loh, mending lu berdua dengan gue kalau capek-capek daripada beres-beres itu dapur gitu malam gitu. Besok pagi Mbah datang. Nah, kalau Bapak Ibu, nah konflik bisa terjadi itu. Karena bagi istri saya itu mending udahlah ada capek kerjaan ya kita asumsikan tidak pandemi ya Bapak Ibu kan saya pulang kerja sore. Udah sore masih ngurusin gitu, udahlah. Saya tuh bisa beres-beresin lagi tuh Bu. Bisa beresin ini itu, nyapu ngepel lagi gitu loh. Terus saya bisa gitu. Karena di rumah sebelum saya menikah juga bisa begitu. Karena di rumah dan ngekos jadi udah biasa gitu. Nah, karena saya guru juga ya sore udah pulang gitu loh. Nah, bisa beres-beresin kayak gitu. Bagi saya mending udahlah waktunya untuk ngomong. Nah, waktunya untuk ngomong hal personal. Nah, bagi dia itu penting. Nah, di situ tuh kadang Bapak Ibu pergesekannya gitu ya kalau kita enggak menyiasatinya. Nah, bedakan Bapak Ibu bahasa kasih kita dan pasangan. Nah, ketika bersinggungan bagaimana nanti semoga di diskusi kita akan menjembataninya. Lalu untuk yang kata-kata, nah ini dorongan semangat peneguhan penghargaan. Oke, saya akan cepat saja yang ini. Nah ini mengirimkan pesan, surat, kartu yang tak terduga. Nah beberapa hal yang bisa dikerjakan kalau punya anak-anak kayak gini. Saya mengasih tips sama klien ya waktu itu anak yang seperti saya bilang tadi, anak klien saya itu anak remaja laki-laki yang maco gitu loh. Tetapi saking kosongnya dari papa nggak pernah ada. Nah, saya bilang sama mamanya ketika pertemuan orang tua dan si izin anak boleh gitu loh. Maksudnya harapan untuk gayung bersambut orang tua. Nah, papa itu nuliskan Bapak Ibu. Menuliskan pesan ketika apa. Nah, itu bagi dia tuh dia simpan surat itu. Bagi anak-anak tertentu yang kata-kata poin penting, nah itu akan dia ingat banget Bapak Ibu. Nah, bagi pasangan juga begitu, mengucapkan kata saya, penghargaan dan terima kasih, kata-kata kunci ya, tolong, terima kasih, minta maaf. Nah, itu paling penting. Nah, tindakan lain itu memuji di depan banyak orang, bahkan di keluarga besar Bapak Ibu. Hati-hati ketika pasangan, misalnya di pertemuan keluarga, wah lagi ngumpul keluarga besar nih, wah, misalnya maaf ya Bapak Ibu, semoga nggak ada di sini. Misalnya pasangannya bahasa kasihnya laki-laki kata-kata. Ya si istri bilang apa? Suami saya gaji baru tanggal segini udah habis. Apaan coba? Wah, aduh Bu, itu alamat bagi bapak-bapak. Gimana rasanya bapak-bapak? Nah, ini enaknya kalau yang bawa cerita bapak-bapak. Saya mewakili pasangan. Tentu melukai bapak ibu-ibu. Apalagi kalau di depan mertua. Ya, waduh, gitu jangan sampai lah ya. Apalagi membandingkan dengan wah jangan deh kita aja nggak ada yang suka dibandingin. Nah ketika memang memuji makanya Amsal 31 istri yang bijak itu akan membuat nama harum suaminya. Walaupun suami kita gajinya mungkin nggak setriliun siapa gitu ya, tetapi ketika Bapak Ibu lihat jiwanya bertanggung jawab berusaha untuk ini, nah saya ada kata-kata ini. Nah, istri saya itu selalu bilang, wah, makasih ya Pak, udah mengingat kami, membelikan makanan buat kami, membelikan mainan untuk anak-anak. Nah, istri itu ngajarkan ke anak-anak ngomongin itu. Sehingga kita tuh sudah mengajarkan anak kita bagaimana mengapresiasi perjuangan dan usaha orang. Tentunya tidak untuk ngarepin kan, tetapi bagaimana menghormati pasangan kita, itu ibu-ibu, anak akan melihat tuh. Gitu. Ini perannya ya juga ya. Jadi itu pesan sponsor juga yang Amsal 31. Nah, hindarkan, ini tidak memberikan pengakuan dan penghargaan atas usaha yang dikerjakan. Kata-kata yang mengejek, kasar, bahkan kritik. Anak-anak yang dengan bahasa kasihnya kata-kata, sangat sensitif bilangnya. Alah, gitu aja nggak bisa. Dulu zaman papa, anaknya 10, anak mbah, anak opung, bisa jadi kami semua jadi orang. Kamu cuma 1, matematika 5, mau jadi apa kamu? Waduh, bertubi-tubi lah ya kalimat negatif. Anak akan, wah, ini bagi anak yang bahasanya kata-kata. Nah, anak saya nomor 1 kata-kata, Bapak Ibu. Ya, nada saya naik 1 oktav aja, dia sensi banget. Mukanya udah bisa gitu tuh. Nomor 1 kata-kata. Nomor 2 saya agak pedes pun agak ketes, agak mulai ini pun dia masih, apa beneran marah? Gituin Bu, coba kan. Jadi ada anak yang bisa kita karakternya tuh beda-beda. Jadi, yang nomor 1 tuh kata-kata saya sangat hati-hati karena dia pernah saya ingat tuh
ingat banget kata-kata itu dan dia enggak suka gitu. Jadi kalau saya pegang itu bisa kayak gitu. Padahal itu bagi saya nggak masalah, nggak kata-kata yang maaf tidak memaki juga sih, hanya nada doang Bapak Ibu. Nah, saya kan dari Sumatera, nada saya agak naik dikit, wah bisa begitu tuh, bisa bagi dia itu agak ini. Nah, mungkin tipe yang terakhir tuh, dua lagi, waktu berkualitas. Ini yang quality time Bapak Ibu, yang penuh dengan tanpa gangguan. Jadi memang personal, orang-orang yang kayaknya tuh memang merasa ada momen khusus, jalan-jalan, duduk, libur tuh udah diagendakan. Ini berharap tidak pandemi ya. Nah, kalau pandemi bagaimana? Nah, waktu untuk tidak main HP ketika ngobrol tuh nggak megang chat, nggak ngurusin tugas lagi, gitu-gitu loh. Orang-orang seperti ini tuh nggak bahas klien lagi, nggak bahas urusan kantor, nggak bahas urusan mertua, nggak bahas keluarga besar, bahas tentang kita. Nah, hindarkan gangguan-gangguan, lama tidak menyempatkan pribadi ke pribadi. Dan terakhir, orang yang hadiah, ini jelas. Kenapa saya taruh di akhir? Tidak semua orang suka hadiah, ya. Tetapi tidak semua juga kita menjadikan hadiah menjadi satu-satunya bahasa kasih. Tapi bentuk penghargaan, misalnya di hari ulang tahun, momen-momen spesial, itu harapannya bisa, Bapak Ibu. Nah, tindakannya adalah memang memberi yang terbaik, yang dibutuhkan. Paling orang yang sensi dengan ini adalah kalau lupa hari-hari khusus itu. Nah, semoga ini menjadi pesan bagi kita untuk bisa peka. Note terakhir untuk take away kita adalah beda bahasa kasih bukan berarti tidak cinta ya Bapak Ibu. Seperti saya bilang tadi, saya mencontohkan diri saya dan pasangan, bukan tanda nggak cinta, lah kita memang tumbuh, besar, berbeda, dan diciptakan Tuhan dengan keunikan berbeda. Tentunya kita pribadi yang unik, tetapi bagaimana kita menjembataninya, mengkomunikasikannya, sehingga kita bisa tahu. Nah, lepaskan stereotip wanita dan pria itu misal begini, cewek pastilah butuhnya diginiin, cowok pastilah begini. Enggak selalu Bapak Ibu, tidak selalu. Ya, tidak selalu cowok misalnya harus kata-kata, tidak selalu juga cewek harus selalu sentuhan, tidak selalu. Ya, lepaskan juga stereotip pola asuh orang tua. Orang tua dengan yang didikan otoriter pastinya akan begini-begini, enggak selalu. Orang tua dengan mungkin pola seperti ini enggak selalu juga. Ini poin penting, Alkitab ngajarin kita kasih itu dengan aktif. Kalau kata kerja bahasa asli kasih itu aktif, jadi nggak pasif. Jadi misalnya pasangan kita nggak notice, ya sudah kita yang mulai. Saya berharap, makanya bersyukur juga di sini ada papa-papa yang ikut, suami-suami yang ikut. Jadi bisa lebih enak nih, karena biasanya jujur-jujur aja kita kalau laki-laki ikut seminar keluarga itu sangat jarang sih ya. Apalagi kalau nanti, mama istri-istri, tadi dengar seminar. Nah, itu biasanya sulit tuh ke papa-papa langsung digurui. Kami itu nggak suka digurui sebenarnya, tetapi ketika sama-sama nih bapak-bapak, karena kita menjalankan pernikahan, dan ini tanggung jawab kita juga sebagai orang tua, sebagai anak Tuhan, nah kita juga mengerjakannya secara aktif sama-sama Bapak Ibu. Ambil inisiatif, bukan berperan sebagai korban. Ya, misalnya, ya saya memang begini, atau saya, ya udah karena sudah tersakiti, saya nggak mau beri. Nah itu nggak bisa Bapak Ibu. Dan terakhir, cari cara yang kreatif, dan lakukan dengan tulus dan bukan manipulatif. Misalnya, ada maksud udang di balik bakwan kalau bahasa dulu kita ya. Ada motif untuk ini tapi kita ada tujuannya tapi nggak murni mengasihi. Nah, itu semoga tidak dikerjakan karena itu kasih kalau manipulatif itu kasih kalau pura-pura itu sakit Bapak Ibu. Nah, lebih kurang begitu Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Martin. Mungkin ada yang mau bertanya, menyampaikan pertanyaan, silakan. Boleh sedikit. Ya, silakan. Siapa ya? Kak Maru. Ya, silakan Kak Maru. Ya, salam kenal. Apara. Saya Marusaha Manurung. Oh, iya parah. Horas. Ketemu keluarga ya? Oh iya, keluarga juga nih. Pokoknya semua Manurung saudara saya, Bu. Maksudnya semua yang di luar Manurung juga saudara dalam Tuhan. Oke. Silakan, Parah. Jadi aku ini mau sharing. Karena kita orang Medan kan buka-bukaan lah ya. Kasus di rumah kami ini antara aku dan dia. Jadi itu ceritanya kalau kami belanja itu ke Lotte atau ke Giant Serang,
dia itu sering lupa apa yang mau dibelanjain. Jadi kalau bahasa kasihku kadang lagi Roh Kudusnya ya kan dikasih tahu tuh, itu kamu mau beli itu gitu. Tapi aku kadang sering sengaja tak diamin. Terus ntar sampai mobil, wis, padahal tadi aku mau beli roti loh. Aduh, kok lupa ya aku ya, katanya gitu kan. Terus gua bilang gini, aku tahu, aku sengaja diam, akhirnya dia merajuk. Akhirnya dia merajuk. Kok didiamin? Seharusnya kan nggak kayak gitu, bla 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 bla. Seperti itu. Padahal sengaja sih didiamin. Kira-kira gimana Pak Pendeta? Strategiku itu boleh kan sengaja didiamin atau gimana? Makasih. Mana tahu terjadi juga di kasus keluarga yang lain seperti itu kan. Jadi mereka belajar dari aku aja. Sebenarnya ini case-nya bukan bahasa kasih, lebih tepatnya, para ini lebih kepada masalah kepribadian ya, masalah kepribadian. Tipe orang yang teratur itu dengan biasa mencatat, sama kayak istri saya juga mencatat gitu loh. Saya ada teraturnya, kadang-kadang enggak gitu. Nah ini masalah kebiasaan. Tetapi misalnya kalau memang menolong yang seperti ini, mungkin dikomunikasikan dengan pasangan ya, para misalnya kayak catatan-catatan ini. Nah kita bisa bantu. Misalnya apalagi, misalnya kita gini, kadang-kadang istri saya kan sibuk, saya mengerti bahwa dia ngurus 2 anak plus bayi lagi, mencatat-catat itu susah lagi. Ya udah kamu bacain, saya yang catatin. Kalau laman catat rekam aja, kan ada sekarang teknologi banyak canggih. Nah maksud saya gini, jadi tidak berujung kan si istri kan punya, kan mereka tuh banyak lah pikirannya ya para ya. Berarti kita juga nggak ada pikiran, ada sih. Cuma maksudnya ngurus rumah tangga tuh mereka tuh kan lebih kompleks ya. Kalau cewek itu bisa multiple banyak gitu loh. Kalau kita kan tipenya laser sebenarnya. Satu tujuan fokus itu. Mereka tuh abis ini pikir ini lagi. Nah, sedang ngurus ini, cucian nanti bisa ingat tuh, Papa ini apa? Padahal mereka tuh bisa, sorry ya, perempuan memang bisa begitu banyak dalam satu waktu ketika mikirin itu. Mungkin si istri nggak fokus, benar nggak? Saya bukan membela. Mungkin nggak fokus tentang itu gitu loh. Nah, tugas kita adalah membantu dengan cara yaitu, karena nanti belanja takutnya kan malah bisa meledak, kita juga hepeng dari kita juga kan. Yang banyak yang di luar catatan jadi kita juga. Jadi mending ya kalau saya ya, nanti silakan Bapak Ibu yang lain. Ini mungkin caranya bahasa kasihnya kita adalah mendiamkan. Memang kayaknya itu kita pikir biar bikin efek jera. Tapi percayalah, mendiamkan itu adalah sebenarnya kalau bahasa istilah psikologinya pasif agresif Bapak Ibu. Pasif agresif itu adalah bentuk penyerangan tetapi enggak frontal, itu lebih menyakitkan. Dan tidak ada yang nyaman sebenarnya didiamkan. Didiamkan itu sebenarnya nggak ada, benar aja. Saya dulu berangkat dari pola keluarga mama saya, karena papa saya meninggal udah lebih muda. Saya masih kecil, sehingga kalau marah tuh diem. Jadi saya tuh menerka-nerka. Ini mama sedang marah enggak? Ini apa enggak? Jadi rasa bersalah itu jadi muncul. Jadi yang kalau saya nggak tahu ya, saya pernah jadi korban didiamin. Jadi misalnya gini, membuat saya jadi merasa bersalah. Salah orang yang dengan didiamin itu rasa bersalahnya tinggi banget. Cuma rasa bersalah itu jadi agak bikin mati gaya, jadi nggak merdeka di dalam mengekspresikan diri. Cuman bagi, halo, ini aku nge-lag nggak? Oh ya, misalnya, tapi bagi si Para, pasangan si Para, berarti kan ini kebutuhan dari si Para bahwa dia mau yang teratur untuk belanja itu. Nah, mungkin kita juga mengupgrade diri tuh. Aku manggilnya apa ya? Istri dari Para manggilnya apa ya? Aku lupa. Ya pokoknya ibu boleh catat gitu loh. Apa yang diharapkan juga boleh. Maksudnya, oh ini harapan suami saya. Nah, maksudnya kita kan kasih itu belajar untuk mengerti pasangan kita. Dan untuk kalau lihat kan tujuan si suami kan baik. Ya udah kita kerjakan. Kalau dia kepala keluarga dan itu tujuannya baik untuk kebaikan keluarga, ya berarti ini oke lah. Pak, lain kali aku catat. Kalau aku lagi sibuk, bantu aku ya. Aku bacain aja. Kamu yang nulis atau rekam gitu. Mungkin begitu, Ra. Bagaimana, Marum? Oh ya, jempol. Ya, silakan yang lain. Dari keluarga lain mungkin. Di sini semua sudah isi itu ya, yang tes bahasa kasih.
Iya. Dari hasil itu bisa ditanyakan juga. Oke. Silakan. Bu Tias ada yang bertanya tapi saya nggak bacain namanya karena dia direct message. Jadi mungkin karena malu boleh DM saya ya, benar-benar saya lupa. DM saya boleh, jadi saya akan baca. Saya nggak akan nyampaikan nama mungkin bagi beberapa. Saya akan bacakan ya, tetapi nggak namanya. Malam Pak, bagaimana cara menghilangkan trauma pada anak karena bahasa kasih secara fisik dan apakah trauma itu bisa hilang? Nah, baik sekali nih. Saya akan jelaskan bagi teman-teman atau teman yang bertanya ataupun punya topik masalah ini. Kita mungkin berangkat dari pola keluarga yang belum tentu ideal. Saya pribadi pernah bertumbuh dengan pola keluarga yang abusive, papa, gitu ya, memukul. Nah, ketika kita menjadi anak yang cukup sering, bahkan dalam level usia yang udah makin remaja, itu luka itu bisa menyebabkan kepahitan, Bapak Ibu. Nah, terlebih, maaf saya harus ngomong ke papa-papa. Alkitab juga bilang, ajarlah anakmu tapi jangan inginkan kematiannya. Terus ketika kalau papa-papa, itu kalau memberi pendisiplinan ataupun sanksi, konsekuensi dalam bentuk hukuman fisik, itu hati-hati kita Bapak Ibu. Secara banyak teorinya itu memang di bawah 7 ataupun di bawah 10, sekitaran itu. Anak itu masih bisa cukup mengampuni, dalam tanda kutip memaafkan lah. Tetapi kalau traumatik itu lebih besar terjadi kalau papa. Misalnya gini, kalau mama, bukan berarti mama-mama boleh ya, mama-mama tuh marah, kita itu cenderung masih bisa, karena secara bonding 9 bulan bapak-bapak, ibu-ibu itu sama setiap anak, kita dengan mama kita nyatu. Jadi semarah-marah pun mama, itu kita masih ada perasaan trust-nya. Tapi papa-papa kita nggak menyatu sama anak secara fisik 9 bulan dari kandungan. Sehingga kita itu bisa memberikan sesuatu yang bisa mengena. Makanya saya bilang hati-hati ke bapak, kalau kita memukul, kalau kita tahan dan naik marah banget, kita mundur aja, bilang mama aja yang ngomong sama anak kalau negur. Kenapa? Karena luka fisik itu, maksudnya luka emosi secara fisik yang karena fisik itu cukup lama PR-nya, karena saya juga terima klien banyak dengan kondisi-kondisi seperti itu. Terlebih, makin ada highlight saya, Bapak. Papa-papa ke anak perempuan, sangat tidak boleh memukul fisik. Itu lukanya lebih lama, traumatisnya lebih lama, malah tumbuh kembang si anak perempuan, bahkan nanti cara mencari pasangannya pun secara psikologis dan survei sudah banyak mudaratnya daripada faedahnya. Tetapi bukan berarti sama anak laki-laki boleh dihajar juga, enggak juga gitu. Nah, poinnya tadi, kenapa kalau traumatis itu bagaimana caranya? Ya memang harus satu, pertobatan Bapak Ibu. Yang kedua, rekonsiliasi. Rekonsiliasi tentunya nggak bisa diciptakan ketika langsung tiba-tiba. Anak butuh ruang dan waktu. Misalnya dia mengelak gitu, berarti dia masih luka. Kita nyampaikan aja, oke, Papa minta maaf. Budaya Asia, parenting Asia itu sangat sulit minta maaf. Ya, itu udah survei. Budaya kita. Jadi kita, tapi sekarang ini udah mulai banyak belajar, kita akan mencoba memang kalau misalnya salah, minta maaf. Papa waktu itu terbawa emosi dan Papa tahu seharusnya nggak boleh melakukan itu. Nah, nggak usah defense dulu aja. Kan gara-gara dia, anaknya kurang ajar, Pak, gitu-gitu. Iya, kita akan lihat dulu levelnya. Ini kurang ajar atau memang karena kelalaian. Misalnya dia worth it nggak, misalnya numpahin kopi papanya nggak sengaja, terus kita tampar. Worth it nggak ya? Maksudnya berbanding nggak? Nggak sengaja loh Bapak Ibu numpahin kopi dengan konteks anak usia 5 tahun. Kita tampar, itu kan kayaknya nggak ini gitu loh. Nah, kapan yang boleh? Nah, mungkin sesi yang lain ya Bapak Ibu tentang pendisiplinan kapan-kapan. Nah, ada memang kapan harus, kan ada ayatnya. Biasanya ada orang-orang Kristen gitu ya kan ngomong, ajarlah anakmu sama rotan. Ada ayatnya Pak di Amsal. Iya ada, tapi tunggu. Nah, ayat itu tidak langsung nggak sampai rotan, pasti ada. Nah, nggak bisa ambil alih langsung begitu. Nah, lalu ketika si yang bertanya ini saya kan bisa bantu. Coba Bapak Ibu-ibu misalnya, kalau ibu yang melihat begitu, ajak ngomong dulu suami, Pak, sepertinya si kakak sangat kecewa ketika kamu misalkan sedih. Nah, kita nyampaikan dulu, ibu-ibu harus netral nih menjadi mediator nih, karena memang posisi ibu-ibu jadi istri dan jadi ibu ini memang harus juga menghormati suami ya, dan juga satu sisi ibu. Nah, di sini menjembataninya kerjasama.
mungkin ciptakan. Nah, ketika dengan anak jangan dikomporin. Memang bapakmu tuh emang gitu. Memang tahu kurang ajar bapakmu. Waduh, makin ilfil anak, nggak ada respect sama bapaknya. Jangan ditambahin. Iya, mungkin salah, tapi papa coba aja jembatani. Nah, ibu dulu, nanti mama akan ngomong sama papa. Nah, ketika ada waktu ini akan rekonsiliasi Bapak Ibu. Nah, ada momen ciptakan, ya mungkin nggak langsung, tapi belajar untuk tidak melakukan lagi. Mungkin sampai sebegitu dulu, Bu, karena ini PR-nya ada step by step, kecuali nanti ada pertanyaan lanjutan nanti dengan saya. Oke, ini ada lanjut lagi pertanyaan. Wah, banyak yang DM jadinya, Bu Tia, saya baca ya. Kita sampai ada Silakan, 3 Pak, lagi lanjut, nih. Pak. Oke. Oh iya ya, sepertinya ya saya tahu mungkin ada pasangan, ada anak, ada orang lain, jadi saya tahu lah. Pak, mohon maaf, tunggu. Saya. Oke, yang tadi saya sebagai trauma itu ada usahakan rekonsiliasi, doa, peran kita ibu. Ini sepertinya dia posisinya ibu ya. Jadi menjembatani Bapak Ibu. Jadi dikasih anak kita tetap covering si papa walaupun nggak membenarkan apa yang dilakukan papa. Nah, ke si suami kita cari timing yang baik tanpa menyalahkan suami. Saya harus kasih tahu suami istri-istri, kami ini nggak suka disalahkan, ya makhluk laki-laki lah. Tetapi cobalah cari cara timing yang tepat. Kayak tadi Pak, cari momen yang lagi timing yang baik. Habis gajian gitu, habis tim bolanya menang gitu ya, habis apa gitu ya, dapat uang kaget gitu dari perusahaan. Nah, maksudnya mood yang membuat dia naik. Nah, dia jadi lebih ini. Tunggu saya tanya lah. Saya mau tanya, anak kami sejak kecil terbiasa untuk dipeluk dan dicium oleh kami. Sekarang anak pertama perempuan sudah mulai remaja, dan sepertinya agak risih jika dipeluk dan dicium oleh papanya. Apakah perlu diganti bahasa kasihnya? Oke, ya, betul Bapak Ibu. Ketika anak mulai remaja, kita akan kasih batasan. Misalnya, anak kita cewek, ini kalau saya papa ya, saya udah punya anak cewek, akhirnya gitu ya, dapat bonus dari Tuhan lagi. Nah, mungkin masih gemesin. Nah, ketika mulai remaja, mereka mulai akan risih. Nah, kita komunikasikan aja Bapak Ibu, karena akan ada sentuhan yang bagi anak-anak tertentu nyaman dan tidak nyaman. Paling nggak nyaman, ini kalau mama-mama ke anak cowok yang puber, jangan di depan temannya. Di rumah masih oke. Kalau anak cowok, jangan pernah memeluk anak cowok kalau udah remaja depan temannya. Itu jatuhkan harga diri anak cowok. Nah, tapi kalau yang cewek, sebenarnya anak cewek itu pengen banget disayang papanya. Malah papanya idola kalau dia dapat trust-nya. Tapi kalau konteks misalnya sentuhannya yang bisa dilakukan apa? Nah, coba ini custom ya Bapak Ibu. Misalnya ngomong sama si anak sama si mama. Atau mama yang menjembatani misalnya, Dek, kalau kamu nyamannya papa sebatas mana? Sayangnya, iya Mi, kalau misalnya masih ngusap-ngusap kepala sih oke, tapi mungkin saya sarankan peluk depan agak susah. Bukan agak susah sih. Dengan remaja cewek, mungkin mereka masih puberti, masih ya, mungkin makanya ini ada custom, ada anak tertentu nggak masalah, makanya saya bilang harus didiskusikan. Tapi bahasa sentuh ini bagi rangkulan itu masih oke, pundak nyamping ya Bapak Ibu, yang berada sentuhan nyamping gitu loh, atau usap kepalanya atau sayang gitu loh, atau di depan mama gitu ya. Nah, apakah perlu diganti bahasanya? Saya rasa nggak diganti, mungkin custom dengan si anak Ibu. Silakan coba tanya anaknya, si putri ini. Tapi ada putri-putri tertentu juga masih gelendot sama papanya, saya lihat ada. Nah, makanya saya bilang, cuman batasannya adalah tentunya kita budaya timur ya ada batasan-batasan yang mungkin secara etika, norma, dan itu dikompromikan masing-masing Bapak Ibu. Tentunya sentuhan itu sentuhan yang membuat si orang itu, si anak terkonfirmasi bahwa dia disayangi dan dicintai oleh papanya. Nah, jadi kita harus mengkonfirmasi gitu loh. Mama dalam hal ini yang mungkin menjembatani itu. Oke, lalu ada pertanyaan, rasanya sekarang sulit punya quality time keluarga, karena kalau kumpul masing-masing tetap saja sibuk dengan gadgetnya. Nah, gimana menyadarkan masing-masing pihak? Nah, benar, ini PR di zaman pandemi, Bapak Ibu. That's why kita yang punya pilotnya adalah papa, co-pilotnya adalah mama, ya kan? Ini pesawat kita istilahnya. Nah, kita yang mendesain keluarga ini bagaimana arahnya. Kalau memang ini masalah gadget, berarti memang mau tak mau papa mama yang memberi teladan dulu. Kalau saya pakai aturan di rumah, di meja makan nggak boleh ada gadget. Papa, saya sendiri nggak akan terima urusan kantor, urusan keluarga, telepon dari mama, telepon dari mertua, nggak ada. Jadi kita udah kasih rules ke pihak keluarga eksternal. Jadi Pak, Ma, kalau kami lagi makan, ya udah stop. Jadi nggak ada gadget di meja makan. Jadi ngobrol. Nah, itu satu. Nah, kalau memang waktu, nah memang biasanya
ciptakanlah Bapak Ibu. Kalau kita malam sebelum tidur itu momen alfa kalau istilah beberapa orang mengartikannya. Artinya momen di mana kita udah mulai masuk alam bawah sadar, itu akan terakhir diingat hari itu apa. Jadi ciptakanlah momen yang baik sebelum tidur Bapak Ibu. Makanya ada beberapa saya ikut seminar, jangan ribut berantem sebelum tidur. Cocok dengan Alkitab kan, sebelum matahari terbenam, kalau itu terjadinya itu sebelum ini, dan sebelum matahari terbit kalau itu terjadinya malam. Artinya adalah ciptakanlah momen sebelum tidur, cerita bareng, nah ngomong bareng, papa mimpin kayak mesbah keluarga, itu momen paling ketemu sih Ibu kalau malam. Kalau pagi kan beda-beda ya, udah hektik. Saat teduh masing-masing deh, anak sudah siapin online dan kita mungkin udah urusan kerja, kantor, masak, ribet. Malam sih ciptakan Bapak Ibu. Saya rasa bisa mungkin waktu diusahakan. Nah, karena banyak di rumah, 15 menit jangan KKR, Bu. Jangan bedah Alkitab, kitab Yehezkiel. Waduh, mabuk mereka gitu loh. Hal-hal simpel aja. Hari ini apa yang adik syukuri? Papa hari ini bersyukur masih punya kerja gitu ya, bisa makan, kita masih ini hal-hal simpel aja. Nah, dia apa? Jadi memang no gadget peraturannya. Jadi kita yang ciptakan Bapak Ibu. Saya rasa saya praktis-praktisnya begitu. Jadi kita walaupun susah, apalagi anak udah mulai remaja. Kalau saya dengan anak-anak yang masih umur kelas 3 SD sama kelas 2, jam nonton saya batasin gitu loh. Gitu. Jadi memang harus buat sistem Bapak Ibu. Karena tiap-tiap keluarga beda, tapi intinya dapat itunya, momennya. Kita jelasin ke anak. Jangan bilang aturan aja, apalagi anak remaja udah mulai bertanya dan menanyakan. Reason-nya adalah papa begini karena kita keluarga. Ini pandemi, harusnya kita ini bisa saling tahu apa yang terjadi, kesulitannya apa. Nah, boleh ngomong hati ke hati. Gitu lebih kurang. Udah habis Bu Tias di saya pertanyaannya. Oke, bagaimana ada dari teman-teman mau tanya langsung juga satu lagi pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akan akhiri. Minta Pak Martin yang menutup di dalam doa. Iya, paling saya mengakhiri menutup gini. Hari-hari gini, pandemi ini kan sesuatu yang sangat dekat dengan sesuatu yang bahwa kita tuh keterpisahan, kerapuhan kita sebagai manusia, benar nggak Bapak Ibu? Saya aja juga ya berita-berita tanpa kita usahakan pun anak-anak juga tahu kadang corona itu bisa menyebabkan kematian ya bagi anak-anak yang sudah mengerti konsep. Maka saya bilang yuk kita ngajarkan bahwa kalau kita anak Tuhan, kalau terpisah pun ya surga kita ketemu sama Tuhan. Tapi selagi masih ada ketemu, yuk kita menggunakan waktu-waktu yang ada gitu loh. Makanya saya selalu bunyikan begitu Bapak Ibu. Harapannya agar kita yang keluarga kita juga tahu tuh kita mengerjakannya sama-sama, Papa Mama. Kadang-kadang minta masukan Bapak Ibu. Ini terakhir ya Bu Tias ya. Seperti misalnya malam itu tanya, anak saya itu menggambarkan dengan gambaran. Jadi pernah dia tulis tuh gambar hati, saya hitam Bapak Ibu. Wah hitam, kenapa? Iya papi kayak monster. Waduh, kayak monster saya. Dia gambarkan, wah jadi saya notice. Kalau marah papi kayak monster. Ini nomor 2, karena dia padahal bikin gara-gara dia sih, bukan mau membela diri, tapi memang aduh bergumul saya dengan anak ini gitu loh, sama istri juga karena memang aduh strong will banget. Jadi apa yang mau dia lakukan tuh harus ini, cuman susah untuk dia ngerti sampai aturan itu ini gitu loh. Nah, sampai akhirnya saya mencoba tuh, dia keras, saya keras enggak jadi. Nah, saya berubah, saya lebih soft kalau ngomongnya dan dia tuh bisa ngomong, "Papa ngomong negur aku jangan di depan kokoh, depan abangnya gitu loh." Baru kecil padahal di rumah doang, nggak di depan umum. Dia bisa ngomong gitu, oke. Nah, saya personal, nada saya turunin. Nah, saya tuh dia bintik-bintik gambar hatinya. Hitam-hitam ada totol-totolnya, Bu. Nah, udah mendingan. Ada sampai hari kapan gitu ya. Tapi ini udah 2-3 tahun lalu. Nah, sekarang tuh dia buat saya usaha lagi, udah gambar pink hati saya. Ya, puji Tuhan lulus KKM saya, Bu. Ya, maksudnya saya berjuang untuk cerita gini, saya pun juga berjuang Bapak Ibu. Jadi, saya mau cerita itu bahwa saya pun juga berjuang. Jadi, anak saya bisa mengukur kan quality kerja kita kan appraisal kalau kerja kan bos ya manajer mengecek kita. Kalau kita jadi orang tua yang ngecek siapa? Anak kita kan ya sama pasangan mengecek kualitas kita udah berlaku sebagai suami atau jadi orang tua yang baik. Ya tanyalah usernya kan pasangan dan anak itulah ya user kalau bahasa ininya. Kalau dilihat kita belum di sini mencapai, saya PR bagi saya gitu loh. Jadi saya harap itu sih perjuangan kita semuanya.
Oke, Bapak Ibu, mari kita mengakhiri sesi ini dan kita berdoa. Tuhan, kami menyadari di dalam kelemahan kami sebagai manusia, kami berangkat mungkin dari kepingan-kepingan masa lalu kami, sehingga kami mungkin berharap ketika kami yang berhak untuk dikasihi, kami yang berhak untuk menikmati apa yang kami miliki di dunia ini. Namun ketika kami masuk dalam pernikahan, ketika Tuhan kalau titipkan ada anak-anak di keluarga kami menyadari perjalanan ini tidaklah begitu mudah, karena kami butuh juga anugerah Tuhan, kadang kami gagal, kadang kami berespon tidak tepat kepada pasangan, bahkan juga kepada anak-anak kami, kadang mungkin kami melukakan hati mereka. Kadang kami sendiri pun juga mungkin lelah, baik secara fisik maupun juga emosi, ataupun mungkin dengan pergumulan kami masing-masing individu. Tuhan, kami membutuhkan anugerah-Mu, kami membutuhkan belas kasihan-Mu, memampukan setiap kami untuk mengasihi seperti Kristus mengasihi kami, umat-Nya. Ajar kami untuk memiliki hati seperti-Mu, Tuhan, untuk peka terhadap kebutuhan pasangan kami, dan juga kebutuhan anak-anak kalau Tuhan titipkan di kami. Ajar kami untuk belajar menjadi saluran air yang memberikan kasih itu kepada mereka. Dan kami percaya pun Engkau sendiri juga mengisi kami dengan sumber kasih-Mu. Dan ketika kami pun membutuhkannya, kami juga nggak perlu malu, kami nggak perlu sungkan untuk menyampaikannya ke pasangan kami. Mengkomunikasikan dengan cara yang sehat, tidak menuntut, tetapi kami mengkomunikasikan. Mencoba menyampaikan apa yang kami butuhkan sebagai pasangan dan sebagai orang tua. Kalau kami berharap kepada anak-anak, apa yang kami harapkan sebagai orang tua, dan terlebih kami berusaha mengisi tabung kasih sayang tangki, kasih sayang anak-anak kami. Biarlah kami belajar, dimampukan mengerjakan ini semuanya. Kami butuh anugerah-Mu sekali lagi. Di dalam kasih Tuhan kami berdoa, kami memohon. Amin. Terima kasih Pak Martin buat kesempatan malam hari ini. Kami terberkati. Saya berpikir kalau nanti saya coba buat hati anak-anak memberi gambar apa, saya jadi deg-degan gitu. Apakah akan hitam, pink, atau total tadi seperti itu. Oke, baik. Mungkin hal-hal praktis seperti itu perlu kita coba ya, teman-teman ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita. Persembahan nanti bisa disampaikan melalui Yuris GKI, ataupun nanti bisa disampaikan langsung ke gereja pada hari-hari yang sudah teman-teman pilih, silakan. Setelah kita akan bersama-sama menyanyikan pujian God is good all the time. Jadi Tuhan itu selalu baik dan selalu memimpin kita. Setelah pujian ini dipersilakan kepada keluarga Sulis untuk menyampaikan kesaksian syukur. Mari kita pujikan pujian. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good, so good, all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. Yes, He is. God is good all the time. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear, He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you or forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time.
Listen. We were sinners and so unworthy, still for us he chose to die. He filled us with his Holy Spirit. Now we can stand and testify that his love is everlasting and his mercies, they will never end. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, his light will shine. God is good. God is good all the time. Though I may not understand all the plans you have for me, well, my life is in your hands, and through the eyes of faith I can clearly see that God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, his light will shine. God is good. God is good. God is good. He's so good. He's so good. God is good. He's so good all the time. Ya, Tuhan selalu baik setiap waktu. Kita bersyukur dalam bentuk uang, pastinya persembahan, juga syukur oleh keluarga. Hari ini yang bersyukur keluarga Kak Sulis. Silakan Kak Sulis. Baik teman-teman, puji Tuhan, terima kasih sudah diberikan waktu buat kami memberikan kesaksian kehidupan keluarga kami. Jadi sebenarnya bukan ini adalah kesaksian hidup saya sih. Saya sudah sempat sharekan dengan kakak-kakak guru sekolah minggu. Kalau di sini kan ada juga kakak-kakak guru sekolah minggu. Tapi saya juga rindu untuk men-sharekan kembali kepada rekan-rekan yang ada di KDM sekarang ya. Jadi awal mulanya begini teman-teman. Saya pertama kali masuk di kota Cilegon, saya bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa. Jadi saya itu adalah orang yang belum mempunyai pegangan kehidupan, atau bisa disebutnya seorang pengangguran ya. Saya ini merantau ke tempat ini belum mempunyai pegangan untuk kalau teman-teman yang lain kan mungkin kalau perantau khususnya sudah ada gambaran, oh datang ke kota ini saya sudah ada pegangan untuk kerja di tempat ini. Kalau saya nggak sama sekali Bapak Ibu. Saya datang ke kota ini menemui sepupu saya. Yang jelas-jelas notabene sepupu saya itu juga belum mapan kehidupannya Bapak. Dia itu seorang pekerja pelayan warung. Dan warung itu pun dia juga sebagai pekerja di situ. Saya datang menemui beliau, dia kaget mendengar keinginan saya untuk tinggal di kota ini bersama dia untuk mencari pekerjaan. Tapi dia pun merasa tidak bisa menolak, karena juga kasihan. Kalau di kampung juga nggak akan bakalan jadi apa-apa ya Bapak Ibu tahu sendiri, kehidupan di kampung zaman dulu memang untuk masa depan susah sekali. Nah, saya yang jadi masalah adalah saat itu sepupu saya itu masih tinggal bersama si pemilik warung. Otomatis kan saya tidak bisa tinggal bersama dengan beliau. Tapi karena sepupu saya berkorban, ya udah saya ada sedikit rezeki untuk kamu untuk ngekos. Saya dikosin di situ Bapak Ibu. Dikosin di dekat warung, tapi biarpun cuma satu kamar, rasa syukur itu benar-benar ya sudah aku mau mencoba. Singkat cerita, kegiatan saya setiap hari itu ya membantu warung itu Bapak Ibu. Walaupun tanpa digaji. Memang saya datang ke situ kan bukan atas keinginan si pemilik warung. Saya cuma nebeng saja, nebeng hidup di situ.
Aktivitas saya jam 5 pagi, saya buka warung, bersih-bersih, sampai tutup warung jam 10 malam. Nah, saya di situ pun juga tidak, karena tujuan pertama saya mencari kerja selain membantu di warung itu, saya juga melamar pekerjaan, share seluruh lamaran pekerjaan yang ada di kota ini yang saya tahu. Saya share. Nah, seiring berjalannya waktu, saya kenal banyak teman-teman yang bekerja di beberapa perusahaan karena mereka itu kebanyakan juga makan di warung itu. Saya tidak lupa juga minta informasi lowongan pekerjaan kepada mereka. Tapi memang saat itu lowongan pekerjaan itu belum ada sama sekali. Untuk menghibur diri saya juga teringat akan Tuhan di kota ini. Cobalah saya mau cari gereja di kota ini. Saya muter-muter, saya cari-cari. Ternyata Bapak Ibu, di kota Cilegon tidak ada gedung gereja. Saya bingung di situ. Karena saya jujur aja sepupu saya nggak seiman dengan saya. Sepupu saya Muslim. Jadi saya nggak mungkin saya tanya ada gereja nggak di Cilegon, nggak mungkin. Ya sudah, akhirnya saya tetap beraktivitas seperti biasa. Pada suatu hari saya melihat seorang pemuda, dia memakai kaos. Kaos itu tulisannya Retreat Pemuda GKI Serang. Nah, disitulah saya mencoba untuk memberanikan diri tanya. Saya kenalan, saya tanya, dia kaget. Karena orang-orang tahu di situ saya saudaranya kan Muslim, pikirnya saya Muslim, padahal enggak. Saya bilang, saya mau cari gereja, ada nggak sih di Cilegon? Dia bilang, Cilegon nggak ada gereja, Mas. Tapi kalau kamu mau ikut ke gereja, bolehlah. Nanti kalau saya ke gereja, saya ajak. Nah, oke, saya setuju. Saya senang banget di situ, Bapak Ibu. Senang banget. Oke. Saya tunggu-tunggu, ternyata dia mungkin sibuk di dalam pekerjaan. Tapi Tuhan tetap bekerja ternyata. Orang-orang yang makan di warung itu akhirnya sedikit demi sedikit ada yang tahu kalau saya itu non-Muslim. Ada yang ngajak ke gereja sama saya. Lis, kamu mau gereja nggak? Oh iya Mas, ayo. Orangnya masih ada sampai saat ini dan puji Tuhan, orangnya saat ini melayani penatua di GKI Serang. Nah, saya diajak pertama kali ke gereja GKI Serang, saya kaget. Jauh juga ya Cilegon Serang. Nah, seiring waktu, saya akhirnya ikut dalam persekutuan pemuda. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, karena saya di Cilegon numpang hidup, saya nggak mungkin ikut aktif dalam persekutuan pemuda. Saya ingat sekali Bapak Ibu, saya akan, kan persekutuan pemuda itu setiap hari Sabtu malam. Kalau Sabtu ini, minggu ini saya ikut, pasti minggu depan saya nggak ikut. Karena saya harus stay di warung itu. Nggak mungkin saya tiap minggu ikut. Saya juga punya perasaan juga, saya nggak enak sama yang punya warung. Ya udah, jadi setiap hari begitu. Setiap minggu ini ikut pemuda, minggu besok enggak. Baru minggu berikutnya saya ikut lagi seperti itu. Nah, seiring waktu Bu, Bapak Ibu, bulan demi bulan berlalu, titik terang untuk pekerjaan itu sama sekali belum ada. Akhirnya saya di titik nadir paling rendah di situ. Saya di dalam kos-kosan saya, tanpa sengaja, saya berdoa, tapi berdoa sama Tuhan itu nggak seperti layaknya orang berdoa. Saya duduk, saya kayak orang ngobrol berhadapan-hadapan begini. Saya bilang, Tuhan, sampai kapan saya begini? Aduh, sampai terharu. Jadi saya bilang, Tuhan, apakah akan saya hidup di kota ini? Saya nggak mampu Tuhan seperti ini. Saya nggak bisa lagi mungkin bertahan di kota ini kalau saya seperti ini terus. Saya mau pulang Tuhan. Saya menyerah. Saya sampai meneteskan air mata saya. Mohon maaf, Bapak Ibu. Jadi sampai paginya saya sudah bicara sama Tuhan seperti itu. Paginya saya beraktivitas seperti semula. Santai, ngobrol, buka warung, bersih-bersih warung.
Dan suatu ketika saya punya teman dia habis makan di warung itu. Kebetulan teman itu sebenarnya juga nggak seiman dengan saya. Saya cerita, saya mau pulang, saya udah nggak kuat di sini, saya jadi beban di sini. Nah, teman saya setelah selesai, dia cuma ngomong begini, kamu tahu nggak, ibarat kamu menyeberangi sungai yang lebar, kamu itu sudah di tengah-tengah. Kamu mau lanjut, jaraknya sama. Kamu mau balik, jaraknya juga sama. Keputusannya terserah kamu. Kamu mau lanjut apa mau pulang, silakan. Tapi konsekuensinya kalau kamu pulang, kamu akan tetap jadi sampah masyarakat di kampungmu. Tapi kalau kamu lanjut, kemungkinan besar kamu akan mencapai cita-citamu dengan resiko banyak sekali tantangan yang akan kamu hadapi. Saya dari situ Bapak Ibu jadi keingat. Padahal dia nggak seiman dengan saya. Tapi saya merasakan bahwa ini jawaban Tuhan. Saya putuskan saat itu saya lanjut. Biarpun kondisinya pasti akan sakit. Saya melanjutkan kehidupan saya. Bulan demi bulan, akhirnya kemungkinan hampir 4 bulanan lah. Ke-4 bulanan saya ditemuin salah satu orang teman, dia bilang, Lis, kamu mau kerja nggak di tempat aku kerja? Karena di tempat aku ada yang mau keluar. Saya tanpa basa-basi saya langsung bilang, saya siap. Perusahaan itu adalah perusahaan ekspor-impor, punya anggota GKI Serang juga, dan saya saat itu menyanggupi, saya siap. Puji Tuhan, disitulah ternyata Tuhan jawab setiap kerinduan saya. Akhirnya saya bekerja, saya terus ikut ke gereja, aktif ke gereja. Nah, akhirnya saya juga kasih Tuhan itu nggak sebatas cuma sampai di situ saja ternyata. Di dalam persekutuan pun saya dipilihkan seorang pasangan hidup untuk menemani dalam kehidupan saya sampai saat ini. Mungkin sedikit itu saja Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan, karena memang benar apa yang saya rasakan sampai saat ini bahwa bukti penyertaan Tuhan itu dia akan memberikan tepat pada waktunya Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Tias. Ya. Mungkin sedikit itu. Terima kasih Mas Sulis ya. Tuhan itu selalu baik setiap saat ya. Ya, di dalam keluarga KDM setiap pertemuan kita akan bergantian ya teman-teman menyaksikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita akan lanjutkan kepada doa syafaat. Kita akan masuk doa syafaat dari keluarga Kak Maru, mungkin Kak Maru atau istri silakan. Tapi sebelumnya adakah pokok doa yang akan disampaikan teman-teman? Mungkin ada pokok doa yang sakit atau yang lainnya selain pokok doa yang sudah tertulis di grup. Apakah ada info, mungkin ada yang sakit? Doain Bang Sam, lagi proses penyembuhan. Oh ya, Bang Sam sudah perawatan, sudah proses penyembuhan ya. Kemudian ada lagi? Ya. Berdoa untuk ini, putinya Abigail. Oh iya, lagi sakit juga itu. Iya. Ibu Wiwi. Bu Wiwi ya, untuk Bang Samuel, kemudian Bu Wiwi sedang sakit. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita langsung saja masuk dalam pokok doa. Silakan Kak Maru untuk memimpin di dalam doa syafaat. Oke, Bapak Ibu, kita bersatu di dalam doa. Bagaimana gangguan sinyal ya? Halo, Kak Maru? Ya, kita tunggu sebentar ya.
Ya, karena Kak Maru mungkin terputus ya jaringannya. Bang Ius, apakah bisa memimpin doa syafaat? Boleh, Mbak. Dipimpin oleh Bang Ius. Ya, tadi apa aja doanya? Pokoknya. Ya, pokok doanya untuk ada di grup Komisi Pemuda ya, Dewasa Muda. Ya, untuk bangsa dan negara umum, kemudian untuk gereja, dan yang khusus untuk doa yang sakit untuk Bu Wiwi dan juga pemulihan Bang Samuel. Itu saja. Sama pelayanan Komisi Pemuda, Dewasa Muda ya. Oke, baik teman-teman, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Selamat malam Tuhan, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga. Terpujilah namamu ya Bapa, karena berkat pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga segala aktivitas yang kami jalani semua boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terpujilah namamu ya Tuhan, karena kehadiran Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena pimpinan dari Tuhan, sehingga pada malam hari ini juga kami boleh mengadakan persekutuan yang atau diterapkan oleh kiranya dan kami, sehingga apa yang sudah disampaikan boleh bertumbuh dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Pak Martin dan keluarganya sehingga boleh menjadi terang bagi lingkungan sekitar atau maupun pelayanannya. Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan sehingga malam hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Namun di tengah pujian kami ya Bapak, kami ingin memohon kepadamu. Karena itu kami mohon dengarkanlah segala doa kami ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk pelayan dari gerejamu di GKI Serang. Kami mohon agar Engkau terus memberi kami hikmat berjalan. Beri kami kesehatan ya Tuhan. Saat ini kami masih bisa menjadi anak-anak yang sehat dan anak-anak yang terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan ajari kami untuk menerapkan kasih dalam kehidupan kami, baik itu di keluarga kami, suami, istri, anak-anak, orang tua, maupun lingkungan sekitar kami juga ya Tuhan, atau maupun di dalam gerejamu. Terima kasih ya Tuhan, kami juga sahabat kami yang saat ini sudah Engkau sertai sehingga boleh menjalani perawatan dan ia boleh melewati kondisi kritisnya ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami, Bang Samuel, yang saat ini sedang dalam pemulihan. Kiranya Engkau terus memberkati, menyertai sehingga segala pemulihannya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa untuk ibu-ibu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati, menyertai sehingga Tuhan boleh memberi kekuatan dan boleh memberi kesembuhan padanya penyakit. Untuk ibu pelayanannya sebagai penatua ya Tuhan, kiranya Engkau memberi hikmat ke dalam kuasa Tuhan.
Tuhan, biarlah Tuhan memberkati. Tuhan yang itu Tuhan. Ajari kami untuk mempersembahkan hidup. Amin. Kita bersama menyanyikan Bapa terima kasih. Terputus. Terima kasih Bang Ius ya. Walaupun kita terganggu dengan sinyal, tidak masalah ya teman-teman. Terima kasih Pak Martin sudah bergabung bersama dengan kami. Terima kasih pelayanannya. Jangan kapok, mungkin satu waktu juga kembali bersama kami. Ya, kita lanjut kepada pengumuman. Oh ya, setiap pertemuan kita akan mengenal lebih dekat masing-masing keluarga bergantian. Jadi ada durasi 5 menit kita mengenal keluarga KDM. Untuk bulan ini kita akan memulai bersama-sama melihat video keluarga dari beberapa keluarga. Ya, silakan. Halo semua, salam sehat. Aku mau memperkenalkan keluarga Cece. Ini aku, Cio. Dan ini adikku, Cia. Ini ayah dan mamiku. Nama ayahku Febri. Nama mamiku Heni. Ini keluarga Cece. Terima kasih. Mari berdampak bagi semua. Sampai ketemu.
di KDM virtual. Ya, itu tadi perkenalan dari keluarga. Ya, ini ada Pak Martin, ada anaknya ya. Gabung ya. Boleh nggak apa? Selanjutnya kita masuk pada pengumuman. Silakan. Boleh mungkin Pak Martin kenalan. Ada tadi Pak Martin Junior kan? Ya, betul, makanya tadi Ke saya sini kenalin lah, halo. boleh kenalan di sini. Dia lihat video anak-anak teman-temannya baru dia mau. Mau nggak? Bersama anak-anak. Malu mereka, Bu. Teriak. Kita belum foto bersama. Sebelum pengumuman, mari kita foto bersama, berkumpul semua keluarga. Bisa tolong Pak Teguh untuk foto. Oh baik, baik. Semua Sebentar. ambil posisi bersama Saya keluarga. siapkan. Ya, bentar. Oke, semua pasang senyum terbaik. Oh, tuh. Siap, semua. Pak CSP, Mbak Heni, Mbak Nurisa. Pakai Ya. love-nya dong. Boleh Mas pakai Teguh. love. Iya, semuanya pakai love-nya ya. Oke. Siap. Ya, senyum terbaik. Start dulu. 1, 2, 3, senyum. Oke, sekali lagi. Sebentar, saya lihat dulu hasilnya. Oke, sekali lagi pasang lagi, ganti posisi boleh, setting dulu. Siap semua. 1, 2, 3. Oke, baik. Nanti kami kirim. Oke, terima kasih. Kita lanjut kepada pengumuman. Bapak Ibu, saya izin live dulu, bolehkah? Ini Oh iya. anak mau main dulu katanya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih, Terima kasih semuanya. Pak Martin. Terima kasih. Selamat malam. Pak Martin.
Bentar, ditunggu akan di-share untuk pengumumannya.